Tapi wallahu alam, kalaupun di sana ada kendala, tour leader kita juga semua sudah tersertifikasi. Jadi tour leader kita sudah sering membawa jamaah dan dia yang penting sabar, dia pengalaman dan tahu medan juga tahu semuanya karakter jamaah seperti itu. Jadi harus memang benar-benar terlatih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. datang di podcast FMA Talk. Kali ini izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ken Raditya, saya di FMA sebagai staf media. Nah, di podcast kali ini di episode pertama kita bakal mengenal lebih lanjut tentang FMA ke depannya. Nah, jadi buat teman-teman jangan lupa untuk pantengin terus podcast kali ini. Nah, di samping saya ada wanita hebat yang sudah datang sore hari ini. Mungkin bisa perkenalkan diri dulu, Ibu. Oke, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, saudaraku semua. Saya Ibu Hani, nama saya Hani Handayani. Saya adalah komisaris utama di PT FMA. Nah, gitu. Alhamdulillah kita bisa sharing-sharing di sini ya Ken Iya, ya. benar. Langsung saja ke pertanyaan yang pertama ya, Bu ya. Oke. Di FMA Tour sendiri ini sebenarnya berdiri sejak kapan dan dimulai dari mana sih adanya FMA Tour and Travel ini? FMA Tour ini sebenarnya udah lama ya. Mm. Saya sama suami Pak Tri itu kebetulan merintis dari tahun 2009. Oh, 2009. Tapi dulu kan belum izin ya, belum ada izin. Jadi kita masih sedikit-sedikit. Nah, setelah 2012 itu sudah ada, tapi setiap 2 tahun kita kan ada pembaharuan izin. Jadi kita harus sertifikasi dulu ya. Terus ada izin terakhir waktu itu ada keputusan kalau izinnya sudah tidak diperpanjang lagi. Maksudnya izin tetap berlaku, tapi nomornya tetap. Nah, itu di tahun 2020. Seperti itu. Berarti Sampai sampai sekarang ya. Berarti sudah berapa tahun kan ya? Dari 2009 sampai sekarang. Sudah puluhan tahun ya. Iya, sudah lama sekitar banget 18 ya. tahun. 16 tahun, Masya Allah. Iya, kamu Dan sampai masih saat ini kecil tuh. sudah banyak dikenal oleh masyarakat sekitar ya. Alhamdulillah kita sudah melalui berbagai proses ya. Benar-benar. Selanjutnya apa sih yang membedakan FMA Tour dengan tour and travel lainnya, Ibu? Ya, FMA Tour beda dong. Kalau FMA Tour kita sudah punya izin PPIU. Izin PPIU itu apa? Untuk umroh. Kita sudah punya izin haji, PIHK. Kita juga sebagai anggota IATA dan kita wholesaler, yaitu untuk penjualan tiket dan kita sebagai provider visa. Jadi di FMA ini sebelum kita buka paket ke umum, kita share itu kita sudah mempunyai komponen-komponen utamanya. Komponen utama umroh itu apa? Yang pertama, visa, kita adalah provider visa, kita cetak visa sendiri. Yang kedua, ada hotel, kita allotment hotel di Mekah dan Madinah. Dia ada kepastian. Yang ketiga, kita juga mempunyai tim yang komplit, mulai handling, mutawif, tim hotel, semuanya sudah tertata rapi seperti itu. Jadi bukan cuman memberikan pelayanan doang, tapi juga sudah berizin PPIU, PIHK juga udah provider Pasti visa dong. juga ya. Kalau mau umroh itu harus punya izin dulu. Jadi jamaah-jamaah yang mendaftar dia akan merasa aman karena dia akan merasa dilindungi karena izin PPIU, PIHK itu kita dikontrol oleh Siskopatuh. Jadi negara mengontrol kita. Jadi kita juga maksudnya sebagai jamaah atau dari masyarakat lebih safety. sekitar, benar. Yang mau daftar umroh juga nggak harus bingung-bingung karena di FMA juga sudah 16 tahun berdiri, terus juga sudah mempunyai izin PPU PIHK seperti itu ya. Jadi nggak asal-asal untuk pilih tour and travel. Nah, nanti bisa daftar di FMA. FMA itu kantor pusatnya di mana Ken? Di Solo kita. Tapi kita ada 54 cabang di seluruh Indonesia. Begitu, teman-teman. Oke. Selanjutnya, kenapa sih FMA bikin podcast kali ini, Bu?
Ya, karena menurut saya podcast kayak gini nih sangat menarik ya. Mhm. Jadi bisa sekarang kan zamannya medsos ya. Iya. Jadi mereka bisa menikmati sambil Mhm. kita syiar, kita memakmurkan Baitullah karena niat tujuan kita yang pertama adalah kita ibadah. Ibadah. Nah, ibadah. Jadi kalau orang sudah mengenal umroh dia akan tertarik, dia akan berangkat umroh juga ada pahala juga buat kita. Masya Allah. Oke lanjut, untuk podcast kali ini tuh akan membahas apa aja Ibu, ke depannya? Macam-macam. Mhm. Nanti kita bisa bahas tentang harga Harga paket-paket, paket. kelebihan dan Mhm. keunggulan FMA, keamanan bagaimana, untuk haji dan umroh bagaimana, tentang kondisi di Mekah dan Madinah saat ini Mhm. bagaimana. Nah, seperti itu. Jadi keamanan apapun jadi akan kita bahas insya Iya Allah. benar benar. Untuk podcast ke depannya siapa sih yang akan menjadi narasumbernya Ibu? Banyak. Banyak? Mungkin ada Pak Tri sebagai Mhm. ownernya, direktur utama. Juga ada ustadz-ustadz kita karena kebetulan FMA juga ada pondok pesantren. Jadi kita Oh. mempunyai ustadz dan staf-staf FMA itu alhamdulillah semuanya sudah jos ya, sudah mahir. Jadi mereka sudah sangat-sangat paham. Iya, Jadi kalau pegang podcast kayak gini alhamdulillah juga sangat menarik kok. Iya iya. Nah, mungkin apa sih harapan, dari FMA sendiri untuk masyarakat-masyarakat sekitar Ibu? Ya, saya pinginnya masyarakat-masyarakat ini bisa meluangkan waktunya untuk ibadah haji dan umroh. Mhm. Karena ibadah haji dan umroh itu sangat-sangat menarik ya, bukan hanya wisata religi Mhm. ya, tetapi memang kalau haji memang kewajiban ya, Mhm karena mhm. rukun Islam Rukun yang Islam, nggih. kelima. Tapi untuk umroh, pahala di Mekah dan Madinah itu luar biasa. Kalau di Mekah digandakan 100.000 kali, di Madinah 1000 kali lipat. Nah, sholat di sana satu kali itu sama dengan sholat 86 tahun di sini. Nah, luar biasa. Siapa yang nggak mau dapat Iya, pahala benar. seperti itu? Benar benar. Tujuan kita kan apa? Robbana atina fid Dunia dunya hasanah. hasanah. Berarti bahagia dunia dan akhirat. Nah, makanya saya pingin buat teman-teman yang melihat podcast ini bisa tertarik untuk ibadah umroh maupun haji. Dan juga kita mengedepankan keamanan, safety, dan kenyamanan. Jadi insya Allah di FMA lebih keren ya, Amanah seperti itu. juga ya Ibu ya. Pasti Mhm. insya Allah. Oke pertanyaan selanjutnya, apa sih nilai utama dari FMA untuk melayani jamaah Ibu? FMA ingin jamaah ini merasa yang pertama merasa aman, yang kedua berasa nyaman, puas ya, dan ibadah mereka bisa khusyuk. Jadi intinya juga melayani jamaah ini biar ibadahnya menjadi umrah yang Mhm mhm. mabrur, haji yang mabrur, Mhm. dengan hati yang nyaman dan tenang. Nah, seperti Oh, iya itu. iya. Mungkin, Bu Hani nih, mungkin bisa ceritain apa sih punya pengalaman berkesan nggak sih saat handle jamaah waktu umroh ataupun haji? Banyak, Yang jadi paling berkesan itu ada nggak, Ibu? banyak-banyak ya. Jadi kita itu saya sebagai tour leader tuh dari tahun 2011. Mmm. Nah, seperti itu. Jadi kita bawa manusia ya dengan berbagai karakter Mhm, manusia. benar benar. Jadi kita memang pertama harus sabar, harus itu dan banyak sekali pengalaman-pengalaman yang luar biasa yang Allah tunjukkan selama kami tugas di Mekah dan Madinah. Orang-orang yang ada di cerita yang nanti gini 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 walaupun itu Iya. cuman cerita tapi di sana ada kejadian yang memang Pasti benar-benar ya, pasti selalu itu. ada. Tapi jangan takut karena Allah itu Maha Mhm, Pengampun, benar. Maha Penyayang. Di sana insya Allah semuanya dengan FMA nyaman dan aman insya Allah. Mmm, Didampingi semua. iya. Eee, Kalau waktu menuju umroh itu, Bu, pasti itu kan ada, masalah-masalah ya, Bu, ya. Nah itu tuh, pernah nggak sih ada kejadian pas umroh itu, problem-problem gitu, Bu? Pas selama umroh gitu? Kalau jamaah sekarang karena kita sudah siapkan semuanya dari Mhm. manasik, kita sudah ada bimbingan. Oh. Jadi kalau daftar di FMA itu kan ada Mhm. manasik ya. Iya. Jadi manasik 2 kali insya Allah jamaah sudah belajar, sudah paham seperti itu. Tapi wallahu alam, kalaupun di sana ada kendala, tour leader kita juga semua sudah tersertifikasi. Jadi tour Mmm. leader kita sudah sering membawa jamaah dan dia yang penting sabar, dia pengalaman dan tahu medan juga tahu semuanya karakter jamaah seperti Mmm. itu. Jadi harus memang benar-benar terlatih. Itu insya Allah
untuk semua problem-problem insya Allah kita bisa kendalikan semua. Banyak kalau tanya kendala masalah itu, ada yang jamaah sakit, gimana caranya? Kalau ada yang jamaah meninggal di sana, kita harus bagaimana? Pernah ada kejadian begitu, Bu? Oh, itu sering. Itu juga sering ya. Saya pernah dengar ya, Bu ya. Pas selama di sana itu katanya tuh suasananya tuh beda, Bu. Emang bener ya, Bu? Iya, bener lah. Kalau kamu melihat sesuatu yang kamu pingin sekali impikan, bagaimana rasa kamu? Kamu pasti Senang. menangis. Iya benar. Walaupun saya Bahagia, sudah terharu. setiap hari di sana, Hmm. setiap saat menuju Mekah Madinah, setiap kita melihat Ka'bah, air mata kita tidak akan pernah bisa tertahan. Iya, Bu. Karena apa? Rasa haru kita. Rasa haru kita, saya berada di rumah Allah, Masya Allah. Masya Allah. Nah, dan banyak harapan yang akan kita panjatkan di situ. Begitu. Pasti kalau di Madinah akan menemukan suatu kenyamanan di sana. Karena apa? Kita ada di menjadi tetangga Kanjeng Nabi. Nah, kita itu akan merasa nyaman, adem. Kalau yang saya tahu katanya di sana itu suhu derajatnya itu sampai 40 derajat itu emang benar ya, Bu ya? Ya, kalau pas musim panas Pas musim panas itu. lebih. Oh, lebih Kalau malah. musim haji itu kalau pas musimnya panas itu bisa sampai 54 derajat Celcius. Seperti tahun 2022 itu 54 derajat Celcius, 2023 itu di 52 derajat Celcius, dan di tahun ini 2026 itu sekitar kemarin 49 derajat. Ya, alhamdulillah saya dimudahkan sama Allah untuk bisa mendampingi jamaah haji setiap tahun. Alhamdulillah. Rezeki yang luar biasa juga dari Allah. Benar. Nah, untuk di FMA sendiri nih ya, Ibu ya. Kenapa orang-orang tuh harus percaya dan harus berangkat lewat FMA, Bu? Karena yang pertama di FMA sudah punya izin. Punya izin. Jadi kita dikontrol benar oleh negara. Karena kita harus melaporkan setiap jamaah yang berangkat, kita harus melaporkan. Di FMA juga ada tim-tim yang komplit, dan sebelum FMA buka paket semuanya mulai dari pesawat, visa, tiket, hotel semua sudah ada. Jadi aman insya Allah seperti itu. Untuk umroh, haji pun juga insya Allah. Nah, kemarin nih dengar-dengar Bu Hani kayak haji juga ya tahun ini ya. Ya, alhamdulillah Allah selalu mudahkan saya sama Pak Tri untuk membawa jamaah haji setiap tahun. Nah, gimana itu ada nggak Bu pengalaman pas haji di tahun ini, Bu? Ya, haji tahun ini agak sepi ya teman-teman ya. Jadi haji tahun 2026 ini hanya visa haji yang bisa berangkat. Ada visa ziarah, visa amil, dakili, semua tidak ada yang bisa berangkat. Jadi hanya visa haji, dan visa mujamalah pun Furoda kan sudah nggak ada. Mujamalah itu hanya mujamalah yang memang benar-benar sudah diprot dari Saudi, misalkan mujamalah kedutaan, mujamalah MPR, gitu, itu yang memang yang bisa berangkat seperti itu. Jadi suasananya alhamdulillah lah lebih khusyuk, lebih nyaman seperti itu karena sedikit jamaahnya. Nah, perbedaannya nih Bu, haji sama umroh itu apa, Bu? Kalau umroh itu bisa dilakukan kapanpun. Tapi kalau haji itu harus wukuf di Arafah. Sedangkan al-haju Arafah. Nah, jadi haji tanpa Arafah itu hajinya tidak sah. Karena itu sebagai rukun haji dan harus wajib dilakukan. Orang sakit pun, yang sakit parah, dia harus melintas. Walaupun naik ambulan, wes gitu. Yang penting dia harus melintas ke Arafah. Itu baru sah hajinya. Makanya hari Arafah itu hanya ada satu kali di 1 tahun. Tanggal 9 Dzulhijjah. Berarti haji memang hanya sekali, tapi setahun. Kalau umroh bisa setiap saat, kamu mau umroh kapanpun bisa, begitu. Itu perbedaannya ya. Oke, balik lagi ke topik di FMA ya Ibu ya. Itu saya dengar-dengar katanya setiap bulan tuh pasti ada keberangkatan umroh Ibu. Itu apakah benar atau? Kalau di FMA nggak hanya sekali 2 kali ya di umroh ya, di setiap bulan ya di FMA itu kita jadi sebagai pelayanan kita ke jamaah juga ke travel. Jadi kita setiap bulan minimal itu ada sekitar 12 sampai 14 grup.
setiap Wow, bulan setiap bulan ya, begitu. Masya Iya, Allah. minimal itu. Alhamdulillah. Kalau saya boleh tahu nih Bu, paket di FMA itu mulai dari berapa Ibu? Pakai di FMA bisa dikepoin dong, murah-murah kalau pakai di Hmm, FMA. Nah, sekarang itu kan era terbuka ya, iya, Ken. benar. Jadi orang itu bisa mengakses harga Mm-mm. tiket berapa, harga visa berapa, hotel berapa. Nah, seperti itu. Jadi kalau FMA insya Allah harganya sangat terjangkau Oh untuk iya, masyarakat. benar-benar. Begitu. Kalau bisa dibandingkan dengan yang lain insya Allah, tapi dengan pelayanan yang memang insya Allah maksimal. Mm-mm. Menurut dari paket-paket yang kita tawarkan, misal hotel bintang 3, bintang 4, bintang 5 kan ada macam-macam Iya, paketnya benar-benar. seperti itu. Nah, ngomong-ngomong nih Bu soal FMA, kalau pas umroh itu ada manasiknya nggak sih Bu? Kalau di FMA sendiri? Udah ada dong, Ada. minimal 2 Oh minimal kali. 2. Iya, jadi kalau mau umroh di Hmm. FMA itu pasti ada manasik. Manasiknya ada di gedung FMA, di Oh di sini Gria ya, FMA yang di sebelah itu. samping. Heeh. Nah, itu. Jadi ada 2 2 kali kali. minimal. Jadi nanti calon jamaah itu bisa belajar bagaimana di sana, doa-doanya bagaimana. Seperti itu. Jadi mereka akan merasa lebih nyaman begitu. Mhm. Juga bisa prepare dari awal. Kalau untuk FMA sendiri, selain di Solo itu ada di mana aja Ibu? Kita ada 54 cabang 54 di seluruh cabang. Indonesia. Ada di Jogja, Mhm. ada di Klaten, ada di itu Solo Raya Mhm. semua ya. Ada di Wonogiri, Karanganyar, Seragen, Oh. Jepara, Magelang, Wonosobo, Bogor, Jakarta. Ada di Medan, ada di Batam. Banyak sekali kita. Oh banyak banget ya ternyata Ya, ya. kita ada 54 cabang di seluruh Indonesia. Dengan melalui proses yang cukup panjang di FMA selama 16 tahun ya Bu. Iya, Hingga sekarang di betul. tahun 2026 FMA alhamdulillah sudah memiliki lebih dari 54 cabang nih Iya, Bu ya. alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Ibu ya. Saya benar-benar wow banget sih dengan jawaban-jawaban dari Bu Hani dan kayak ternyata pertanyaan-pertanyaan tadi tuh benar-benar bisa terjawab semua dan jawabannya tuh benar-benar bikin saya mind blowing banget gitu. Jadi kayak bikin saya tuh jadi kayak oh jadi mengenal lebih dalam FMA tuh seperti apa, asal-usul FMA tuh kayak gimana gitu. Jadi Ya, kamu lebih pingin ya. Jadi ibaratnya kita itu kepingin biar semua yang menonton kita mhm, itu tertarik dengan mhm, kita. bener. Akhirnya dia juga punya keinginan untuk berangkat umroh. Iya Nah, benar itu Kak. namanya syiar juga. Jadi kita alhamdulillah kita juga ingin ibadah biar memakmurkan Baitullah Mhm, seperti bener bener. itu. Jadi kamu kan pasti pingin ya lihat gitu, Iya oh gimana bener. rasanya di Mekah, di Gimana rasanya, Madinah gitu heeh, ya. bener. Nah, Apalagi saya juga kan maksudnya kayak belum pernah gitu ya, Bu, belum pernah ke Tanah Suci, tapi mendengar cerita Bu Hani tadi tuh kayak, wah jadi lebih tertarik Insya Allah juga karena dimudahkan. Karena apa teman-teman semua? Allah itu tidak memanggil orang-orang yang kaya. Tapi apa? Allah memanggil orang yang kuat niatnya. Maka dari itu saya mengajak teman-teman untuk lebih menguatkan niat untuk mhm, pergi ke Baitullah. Jangan bilang, ah tahun ini saya belum bisa, belum ada uang karena masih biaya ini. Insya Allah dengan niat yang kuat Allah mudahkan. Allah kasih rezeki yang banyak. Nah, mudahkan. Seperti itu ya. alhamdulillah. Mungkin, ini kita sudah di penghujung acara. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya di channel kita Podcast FMA Talk. Mungkin segitu saja dari saya. Terima kasih banyak Ibu Hani sudah menyempatkan waktunya bersama saya untuk berbincang-bincang tentang FMA. Jangan lupa tonton terus podcast-podcast kita di episode-episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.